وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mubdi'il khalqi wa mu'idih wa munsi'ir rizqi wa mufidih wa qabilut tawbi wa muridih wa ja'ilil hamdi sababa mazidih. Ahmaduhu ala ni'amin jallalana sirbaluha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العلي العظيم. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita dapat melaksanakan fardu ain kita, yakni salat Jumat berjamaah. Yang mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerjakan mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kondisi sekarang ini, kita mesti pintar-pintar menelaah diri kita. Kita mesti pintar-pintar untuk merujuk diri kita. Kemana kita akan kembali untuk tujuan utama, yakni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi Indonesia dan seluruh dunia yang telah ditimpa wabah corona dan sebagainya, kondisi ekonomi, politik, budaya semakin menurun. Semuanya itu haruslah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah harus bersandar kepada Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini Al-Baqarah 45. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya, kepada hambanya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kamu sekalian bis-sabri was-shalah, dengan cara atau dengan solusi sabar dan melaksanakan sholat. Apakah dua ini bisa menanggulangi kondisi kita pada saat ini? Tentunya jawaban kita adalah Al-Quran tidak pernah salah. Al-Quran selalu otentik dan aktual dalam menyambut solusi umat manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman wasta'inu bis-sabri, dengan sabar? Tentunya orang kalau mendapatkan musibah harus bersabar dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat sejarah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nubuwah dan setelah nubuwah, sebelum kenabian dan setelah kenabian. Coba kalau kita lihat sejarah, begitu banyak musibah, begitu banyak yang ditimpa oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam kondisi kecil, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditinggal oleh ibu dan bapaknya. Dan begitu pula semenjak dia mulai dia dewasa, ditinggal oleh pamannya dan sebagainya. Masalah begitu banyak masalah yang dihadapi oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dialami dan disambut oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran. Setelah menerima wahyu pun baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan dakwahnya mendapat banyak cercaan, makian, tipu daya segala macam ditimpa oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dihadapi dengan kesabaran. Sampai pada akhirnya pada saat Idul Adha baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, al-yawma
lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Aku sempurnakan agamamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu sabar baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerjang dan berdakwah. Begitu pula kita sebagai umat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi segala macam masalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan sabar. As-sabru kasibri murrun fi mazaqatihi lakin awaqibahu ahla minal asr. Sabar bagaikan buah sibir, murrun fi mazaqatihi, memang pahit awalnya, lakin awaqibahu, akan tetapi akibatnya atau selanjutnya ahla minal asali, lebih manis dari madu. Coba kalau kita lihat sekarang baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya harum. Tidak ada satupun manusia yang mengatakan bahwa baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membekasi bekas yang buruk. Ahla minal asali, berkat kesabaran baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bis-sabri was-shalah, dengan melaksanakan salat. Apakah ini bisa menanggulangi permasalahan kita? Tentu jawabannya adalah iya. Karena salat ini adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Awwalu ma yuhasibu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama-tama yang ditanya saat kita menghadap Allah adalah salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. Apakah demikian? Salat itu dapat mencegah daripada kekejian dan kemungkaran? Kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah masih terjadi kekejian dan kemungkaran saat ini? Kalau seandainya masih terjadi kekejian dan kemungkaran tersebut, maka sholat yang kita laksanakan tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa innaha lakabiratun, sungguhnya sholat itu amatlah sulit, sungguhnya sholat itu berat, sungguhnya sholat itu besar, illa alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang jadi pertanyaan kepada diri kita, bagaimanakah kita melaksanakan sholat dengan khusyuk? Kalau seandainya kita ingin terhindar daripada kekejian dan kemungkaran, tentunya jawabannya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalaulah kita ingin menyelesaikan permasalahan, tentunya jawabannya kita adalah untuk melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimanakah sholat yang khusyuk? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Lalu selanjutnya ayatnya, innas sholata tanha anil fahsya'i. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, Alkitab, Al-Qur'anul Karim. Apakah kita benar-benar sudah memahami isi daripada kandungan ayat Al-Qur'anul Karim? Apakah kita benar-benar sudah memahami, mengerti, paham, bijak untuk melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya? Kalaulah kita telah paham, kalaulah kita telah mengerti, kalaulah kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam melaksanakan sholat, maka itulah akan terjadi dalam diri kita tanha anil fahsya'i wal munkar.
Banyak lagi ayat-ayat suci Al-Quran yang mengajarkan bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah atau pakailah pakaian kamu yang baik-baik saat kamu melaksanakan sholat. Jadikanlah sholat sebagai suatu hal yang terakhir dalam diri kamu untuk melaksanakan satu kegiatan. Salat adalah merupakan tiang agama. Salat adalah penentu dalam segalanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kamu kepadaku wahai hamba-hambaku dengan sabar dalam salat. Wa innaha lakabiratun illa al khasir. Sungguhnya salat itu amatlah sulit kecuali bagi orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, marilah sama-sama kita memperbaiki perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memperbaiki amal ibadah kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengertikan diri kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kembalikan diri kita untuk belajar agama, belajar tafsir dan hadis baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua dapat menjadi hamba-hamba Allah yang selalu terpelihara. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila magfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa lani wa aqimis shalah.